Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giani Borowalo, jurusan Konsentrasi Agribisnis, Angkatan 2018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah sistem periodik. Pada tahun 1869, Dmitri Kovenin Mendeleev melakukan pengamatan 63 unsur yang sudah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tersebut akan berulang secara periodik apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Sejarah tabel periodik mencerminkan perkembangan pemahaman sifat-sifat kimia selama lebih dari 1 abad. Peristiwa terpenting dalam sejarahnya terjadi pada tahun 1869 ketika tabel dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev yang mengembangkan tabel berdasarkan pengembangan terlebih dahulu oleh ilmuwan seperti Mendeleev yang mendapatkan kredit untuk pengembangannya. Yang pertama yaitu zaman dahulu. Sejumlah unsur fisika seperti platina, timah, seng telah dikenal sejak zaman purba karena mereka telah ditemukan dalam bentuk alaminya dan relatif mudah ditambang menggunakan peralatan primitif. Dan yang kedua yaitu abad pencerahan. Yang pertama kali adalah seorang ahli ilmuwan penemuan fosfor yaitu Henning Brand. Sejarah tabel periodik adalah sejarah penemuan unsur-unsur kimia. Orang pertama kali dalam sejarah penemuan unsur baru adalah Henning Brand, seorang pedagang Jerman yang bangkrut. Brand mencoba untuk mendapatkan atau mengungkap sebuah batu filosofis, objek mistis yang dipercaya dapat mengubah batu logam menjadi emas. Pada tahun 1649, percobaannya dengan cara destinasi urin manusia yang dihasilkan dalam produksi satu material berpen yang dinamakan fosfor. Ia merahasiakan penemuannya hingga 1680 ketika Robert Boyle mengungkapkan kembali fosfor dan mempublikasikan penemuannya. Penemuan fosfor memicu munculnya pertanyaan, bagaimana suatu zat disebut unsur? Pada tahun 1661, Boyle mendefinisikan sebagai suatu zat yang tidak dapat dipecah menjadi zat yang lebih sederhana. Berlaku selama 3 abad dan berakhir saat ditemukannya partikel subatomik. Menurut Anthony Lorentz, tulisan Lavoisier berjudul Trait Elemen yang pada tahun 1989 dan pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Robert Kerr. Itu menjadi buku teks modern pertama tentang kimia. Buku tersebut berisi daftar zat sederhana yang diyakini oleh Lavoisier tidak dapat dipecah lebih lanjut meliputi oksigen, nitrogen, hidrogen, fosfor, raksa, dan seng. Belerang yang membangun dasar bagi daftar modern unsur-unsur. Dan yang ketiga, abad ke-19. Seorang ahli yang pertama yaitu John Voigt pada tahun 1817 memulai motivasi satu percobaan terawal untuk mengklasifikasikan unsur-unsur pada tahun 1829. Ia dapat membentuk beberapa unsur ke dalam kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang unsur yang memiliki sifat terkait dan memberi nama kelompok triad. Beberapa triad yang diklasifikasikan oleh Defnisner adalah yang pertama klorin, bromin, dan iodin. Yang kedua kalsium,
strontium, dan barium. Yang ketiga belereng, selerium, dan tellurium. Dan yang keempat yaitu litium, natrium, dan kalium. Dalam sebuah triad, berat atom unsur yang di tengah hampir tepat, merupakan rata-rata berat atau dua atom lainnya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tabel periodik. Tabel periodik. Yang pertama, golongan alkali atau H, hidrogen. Hidrogen. Saya memberi contoh yaitu Sn dengan lambang dengan nomor atom, titik didih, titik leleh, massa jenis, dan yang di sini massa atom, tingkat oksidasi, lambang, struktur dan elektron. Struktur dan elektron. Terdapat golongan yaitu gas mulia. Yang pertama, golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A, dan golongan 8A. Di bawah tabel terdapat logam transisi di dalam. Di samping ada altinidia, lantanidia. Dengan keterangan yaitu biru muda atau padat, dan merah muda atau gas, dan oranye atau cairan, kuning atau unsur buatan. Didasarkan atas karbon 12 menyatakan isotop paling stabil. Dan yang ketiga yaitu unsur-unsur berfasa gas. Hasil tersebut berarti titik didih cairannya. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.